kita tetap bisa menjalankan kegiatan forum diskusi filantropi PWK Fair 2021 pada siang hari ini. Baiklah, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran serta kemudahan dan untuk mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reval Aditya Putra, selaku moderator yang akan memandu jalannya rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Gunawan Prayitno, SPMT PhD selaku materi, dan Ibu Dr. Tinuk Dia Susanti selaku narasumber, serta para peserta forum diskusi filantropi PWK Fair 2021. Kegiatan filantropi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari PWK Fair 2021, berupa kegiatan sosial sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari keluarga besar mahasiswa, dosen, staf, dan alumni PWK FTUB yang didukung oleh Blue Man Inc., produksi t-shirt zip, hoodie, PDH-PDL, polo shirt, jaket, topi, tote bag, dan mug, lengkap dengan berbagai macam jenis sablon dan bordir dengan kualitas terbaik. Order lusinan cek IG di Blue Man Inc., yang beralamat di Perum Gria Santa, Blok B, nomor 60, Kecamatan Loparu, Kota Malang. Dan acara ini juga disponsori juga oleh Bank Saham yang merupakan platform media sosial para penggiat dunia pasar modal. Bagi kalian yang ingin belajar atau hanya sekedar sharing-sharing bisa join gratis. Bank Saham juga mengadakan program beasiswa untuk sertifikasi dunia pasar modal. Bagi teman-teman yang mengetahui informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram @banksaham. Serta terima kasih juga kepada media partner kami dari Malang Post yang telah menjadi bagian dari kegiatan sosial project ini. Dalam kegiatan ini, kami berupaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya siap siaga bencana dan penataan ruang air. Nah, untuk menunjang kelancaran kegiatan forum diskusi kita pada siang hari ini, tentunya ada peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi panitia, peserta, dan penonton selama kegiatan berlangsung. Berikut akan saya bacakan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pertama, seluruh partisipan diharapkan mengganti nama dengan format yang telah tertera pada kolom chat Zoom. 2. Selama mengikuti kegiatan, seluruh peserta wajib menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon ketika sedang berlangsungnya penyampaian materi atau penyampaian dari narasumber. Ketika telah diberikan kesempatan untuk berbicara, peserta wajib menghidupkan mikrofon lalu berbicara sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh moderator. 3. Pada saat rangkaian kegiatan berlangsung, apabila peserta ingin menyampaikan pendapat dalam forum, peserta dapat mengetik kalimat pengajuan diri di kolom chat platform ketika sesi diskusi dibuka atau menggunakan fitur raise hand. Setelah moderator memberikan kesempatan untuk berbicara, peserta dapat langsung menghidupkan mikrofon dan menyampaikan pendapatnya dengan terlebih dahulu menyebutkan nama. 4. Pada saat kegiatan berlangsung, apabila penonton di YouTube ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, penonton dapat mengirimkan pertanyaan di kolom live chat platform ketika berjalannya acara filantropi. Kemudian moderator akan menyampaikan kepada narasumber pertanyaan yang terdapat pada live chat. 5. Peserta wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi. 6. Peserta wajib menjaga dan mendukung ketertiban dan kelancaran acara selama kegiatan berlangsung. 7. Peserta wajib menggunakan pakaian bebas rapi selama acara berlangsung. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait tema dan fokus bahasan pada kegiatan siang hari ini akan dipaparkan oleh salah satu perwakilan panitia PWK Fair 2021. Maka dari itu, kepada perwakilan panitia PWK Fair 2021 yang akan memaparkan bahasan terkait, waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunawan Prayitno, Ibu Tinuk Dia Susanti, Bapak Ibu dosen, Mas Mbak, dan teman-teman peserta forum. Izinkan saya Galuh Ajeng dan rekan saya Albert Jonathan sebagai perwakilan panitia untuk mempresentasikan tema dan fokus wilayah pada forum diskusi daring pada siang hari ini. Berikutnya. Tema dari forum diskusi daring kali ini adalah siap siaga bencana dan penataan ruang air yang diikuti oleh KBM dan staf, alumni sebagai peserta forum, dengan dosen sebagai terminologi dan pemantik diskusi, serta mengundang tokoh masyarakat di wilayah RW 7 Kelurahan Bareng untuk membicarakan masalah yang ada di daerah tersebut. Kegiatan akan dilakukan melalui Zoom dan disiarkan melalui media YouTube. Output kegiatan akan disusun ke dalam majalah daring. Berikutnya.
Terdapat poin yang melatar belakangi forum diskusi kali ini, antara lain terjadinya banjir pada bulan Januari lalu yang menyebabkan 4 kecamatan di Kota Malang terendam banjir. Selanjutnya, berdasarkan data BPBD, banjir ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan struktur tanah yang labil dan ketinggian air antara 20 hingga 50 cm. BPBD juga merilis kenaikan jumlah bencana selama Februari lalu, yakni sebanyak 35 bencana terjadi di Kota Malang, di mana dari 5 kecamatan Klojen yang memiliki titik bencana terbanyak. Selanjutnya, tujuan dari forum diskusi daring kali ini adalah untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait permasalahan ruang air yang terjadi di daerahnya. Kedua, melakukan diskusi kepada masyarakat luas terkait pentingnya siap siaga bencana dan penataan ruang air. Berikutnya. Kelurahan Bareng menjadi salah satu daerah potensi rawan banjir berdasarkan peta rawan bencana banjir Klojen tahun 2020, dan RW 7 menjadi fokus wilayah kami. Berikutnya. Berikut adalah peta rawan bencana banjir Klojen tahun 2020 dari BPBD. Terlihat beberapa daerah rawan banjir tinggi, salah satunya adalah Kecamatan Klojen. Berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan Ibu Dr. Anda Tinuk Dia Susanti, bencana banjir hampir setiap kali terjadi di wilayah RW 7 Kelurahan Bareng. Bahkan banjir di wilayah tersebut dapat mencapai ketinggian 1,5 meter. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat RW 07 Kelurahan Bareng harus terpaksa mengungsi di Balai RW 7, yang dimana letak ini lebih tinggi dari daerah banjir. Saat ini, pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah banjir di wilayah RW 7 Kelurahan Bareng, yaitu dengan dipasangnya alat pendeteksi banjir, akan tetapi kondisi alat tersebut saat ini sedang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Berikutnya. Berikut merupakan beberapa video dokumentasi banjir di RW 7 Kelurahan Bareng. Ditarik ae. Ditarik ae kau. Jabut. Iya. Sini gak murah, Bang. Bagi, Bang. Yo, tak sampaikan mari iki takdir puno. Banjir Bareng Raya. Suruh banjir lewat ae. Sepeda. Nah, dari hasil forum diskusi daring kita pada siang hari ini nantinya, terdapat beberapa output yang dapat berguna bagi masyarakat. Seperti yang pertama,
Hasil forum yang merupakan solusi untuk permasalahan banjir di wilayah terdampak akan dipublikasikan berupa majalah daring melalui website Filantropi PWK Fair 2021 serta media partner acara filantropi, yaitu Malang Pos. Kedua, adapun donasi yang dilakukan yaitu berupa donasi uang serta alat-alat protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Donasi uang ini nantinya akan diberikan kepada lembaga ACT Malang, sedangkan donasi berupa alat protokol kesehatan akan diberikan kepada masyarakat mitra, yaitu masyarakat RW 7 Kelurahan Bareng. Demikianlah presentasi mengenai bahasan tema dan fokus wilayah acara forum diskusi daring pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan rangkaian acara selanjutnya kepada moderator yang bertugas. Terima kasih atas pemaparan dari perwakilan panitia PWK Fair 2021. Nah, selanjutnya untuk berjalannya diskusi kita pada siang hari ini, tentunya selama berjalannya kegiatan diskusi, saya tidak sendirian. Karena di sini telah hadir Bapak Ibu pemateri dan narasumber yang nantinya akan menyampaikan berbagai informasi dan pandangan terkait fokus bahasan kita pada siang hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Ibu pemateri dan narasumber yang akan menemani pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Pak Gunawan Prayitno SPMT PhD selaku pemateri yang akan memberikan pandangan serta masukan terhadap apa yang terjadi pada fokus wilayah kita pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dek. Bapak Ibu yang lain juga. Hari ini. Alhamdulillah, sehat. Selama pandemi ini kegiatannya gimana, Pak? Apakah ada yang banyak yang berhalangan atau banyak yang terhambat seperti itu, Pak? Alhamdulillah sih tetap bisa jalan ya. Jadi beberapa kegiatan juga jalan. Tapi saya banyak nulis dan nulis buku, kemudian nulis paper deh ya. Jadi ya itu yang sementara kita ini sama ada kegiatan di luar tapi tidak banyak. Mungkin kan selama pandemi harus harus beradaptasi lah dengan banyak kegiatan yang harus menggunakan banyak jejaring sosial gitu ya. Mungkin apakah dari Pak Gunawan sendiri itu merasa kesulitan atau mungkin lebih enak nih kalau kita semuanya menggunakan jejaring sosial media gitu, Pak? Kalau saya lebih senang hybrid ya. Jadi kalau ngajar, misalnya kalian sekarang ya mencari memecahkan masalah ya. Ini kan harus ada ke lapangan, harus ada ketemu masyarakat, menggali informasi. Itu lebih enak kalau langsung. Kemudian kalau untuk kegiatan tertentu lebih mudah memang daring gitu ya. Jadi kalau ngajar saya senang sebenarnya langsung tatap muka. Jadi kalau misalnya daring ini kadang-kadang kalian kemana gitu ya. Seringkali kadang ke pasar, ke mana gitu ya. Tak fokus. Jadi kalau di kelas kan kita bisa diskusi, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau yang daring ini, kalau yang banyak emang kita nulis, ada beberapa buku ya. Untuk yang kaitan dengan banjir ini belum. Kemarin Pak Aris sebenarnya kalau yang banjir, tapi insya Allah bisa lah. Jadi ya banyak nulis aja deh. Makanya saya saran ke kalian nulis, melihat fenomena. Ini kan nanti bagus ya. Ada diserahkan ke Malang Pos, kemudian ada ke filantropi, majalah dinding dan sebagainya, atau majalah daring. Itu kan kalian latihan nulis sebenarnya. Jadi mulai dari mengidentifikasi masalah di lokasi, gitu ya, kemudian solusinya, kemudian juga bisa kemana gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusikan. Jadi beberapa solusi mungkin bisa ditambah juga selain yang tadi ya, yang kalian berikan. Gitu. Tapi bagus, jadi sudah mulai. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Tinuk Dia Susanti, selaku Ketua RW 07 Kelurahan Bareng, sekaligus narasumber yang akan memberikan berbagai informasi dari apa yang terjadi di wilayahnya pada beberapa waktu lalu. Halo, Assalamualaikum Ibu Tinuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang penting kan itu ya, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan Ibu atau mungkin aktivitas Ibu selama pandemi ini? Apakah terhambat atau mungkin lancar-lancar aja seperti itu? Insya Allah lancar aja, karena ya gimana ya, sekarang jadi ketua RW yang sekarang meskipun saya baru, terasa beda dengan yang lalu kan. Lalu saya kan hanya sebagai pengurus saja. Karena saya juga ada di Forum Malang Kota Sehat, kader lingkungan kecamatan, jadi masih banyak kegiatan yang saya lakukan, sehingga saya ya begitu rata-rata sibuk sedikit. Gitu Pak. Ya kegiatan sosial lah pokoknya.
Walaupun sibuk yang penting tetap sehat ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin selanjutnya sama sih sama yang tadi saya tanyakan kepada Pak Gunawan juga terkait apakah dari Ibu sendiri ada kesusahan nih terkait harus beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara daring seperti itu. Saya setuju dengan Pak Gunawan tadi ya, lebih baik kita itu berhadapan dengan masyarakat langsung. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu saya bertemu dengan anggota dewan di kelurahan, beliaunya membagikan pokir ke warga RT 1 dan RT 1 khususnya RW 7. Itu kami berencana ingin mengundang anggota dewan, saya mohon anggota dewan itu datang ke sini langsung berbicara dengan warga yang terdampak banjir. Kelihatannya setuju, tapi saya tidak mau mengagendakan, biar beliau yang mengagendakan. Nanti saya sudah mengagendakan, beliau nggak datang, ruwet mana. Akhirnya saya, ayo Bapak yang mengagendakan, biayanya dari Bapak Pojok RW itu saya gitu kan. Kok beliaunya mau, Pak Rimza sama Kakak. Nanti kalau memang acara itu berlangsung, nanti kita bisa mengundang Pak Gunawan begitu, ya biar bertatap langsung dengan masyarakat yang terdampak. Betul. Itu langsung gitu biar lebih enak gitu. Iya. Baik, terima kasih pada Ibu Tinuk dan Pak Gunawan juga yang sudah menyapa juga nih dari teman-teman peserta dan panitia yang ada dalam Zoom berikut. Langkah ke tahapan penyampaian terminologi oleh pemateri kita pada siang hari ini. Sebelum itu akan ada sesi pembahasan terkait deskripsi wilayah yang menjadi fokus bahasan kita pada diskusi kali ini. Begitu kepada Ibu Dr. Anda Tinuk Dia Susanti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan agar peserta dan penonton diskusi kita bisa lebih mengenal wilayah yang kita bahas pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin dari Ibu Tinuknya sendiri bisa memberikan informasi nih mengenai bagaimana sih gambaran wilayah RW 7 di Kelurahan Bareng itu sendiri. Oh baik, sebetulnya kalau yang terhembas itu banjir, sebetulnya di wilayah kami itu hanya RT 1 sama RT 2. Kalau RT yang lainnya tidak kena Pak ya. Tapi itu asal mula dari banjir itu adalah dari belakang Kelurahan Gading Kasri Pak. Jadi sebetulnya dari air dari Kelurahan Gading Kasri itu harusnya dibuang ke metro. Tapi itu dibelokkan ke sini sehingga di sini semakin banjir. Kalau dulu banjirnya itu hanya selutut ya, gitu. Sebentar hujannya reda gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena di situ ada pembangunan perumahan itu. Wah, itu semakin damnya sudah ditutup. Jadi akhirnya kita dapat masukan air itu dari 2 sisi. Saya tidak tahu itu yang satu dari mana. Kemarin sudah kami lihat dengan anak-anak UB sebetulnya, anak-anak yang mau KKN di sini dengan Pak Bisri. Saya sudah ke sana, sudah melihat ke sana. Ternyata di sana itu memang harusnya tidak dibuang ke sini. Di Pasar Mergan itu juga dipecah dibuang ke sini lagi. Jadi akhirnya airnya itu debit airnya semakin tinggi sehingga sekarang kalau banjir itu sampai setubuh orang-orang dewasa. Kalau dulu enggak begitu. Dan juga keras itu loh, debit airnya tuh waduh wanter. Jadi saya itu bingung. Soalnya saya sendiri juga waduh keterbatasan kemampuan saya. Itu aja. Jadi monggo kalau penyenangan Bapak atau Mas-mas yang mau hadir ke sana nanti kita fasilitasi tempatnya nanti di mana kita sama anggota dewan berbicara, karena kemarin itu rencana dari Pak Wali yang diutamakan itu Bareng, karena Pak Wali merasa malu itu tetangganya Pak Wali kok sampai banjir gak mari-mari gitu. Tapi kok kenyataannya sekarang Pak Wali berkata si ono pandemi kok dhisik ya banjir lagi nanti. Karena fokusnya ke sini. Sekarang kepala PUPR-nya sudah ganti lagi. Waduh, nanti ganti lagi nih acaranya. Saya tidak tahu kapan, bagaimana itu mengatasinya. Kami hanya sebagai warga yang jelas kami sudah bertahun-tahun mengalami itu Pak. Itu sementara. Nah, selanjutnya saya mau tahu nih Bu. Jadi saya dapat informasi nih. Pada Januari lalu itu terdapat 20 lokasi banjir dan 5 titik longsor di Kota Malang yang tersebar di 5 kecamatan. Dan wilayah Ibu Tinuk ini menjadi salah satu titik adanya banjir. Nah, tadi juga Ibu sudah sempat menyampaikan kalau yang terkena banjir itu jadi RT 1 dan RT 2. Nah, yang mau saya ketahui itu apakah banjir ini memang terjadi setiap tahunnya atau baru terjadi di tahun ini saja, Bu? Oh, sudah sejak lama itu, sudah saya masih kecil sudah banjir. Memang kita nggak bisa ya, kita mau berbicara apa ya, dulu sungai itu lebar sekali, sekarang tinggal sekecil, sempit ya, kalau nggak salah sekarang tinggal berapa meter gitu. Jadi kedalamannya juga kurang dalam. Sering saya sebagai kader lingkungan
sering kerja bakti di situ. Yang kemarin yang terdampak itu juga yang longsor itu di RW 3. Dan yang terkena banjir di RW 7 itu sama RW 8, Pak. RW 8 itu yang RT 14 karena berdimpitan dengan kita sungainya. Jadi yang sebelah sana itu RW 8, RT 14, yang sebelah sini RW 7, RT 1 dan RT 2. Jadi sebetulnya yang terdampak itu ya dua RW ini, tapi kan yang di RW 8 hanya satu RT, sedangkan kita 2 RT begitu, Pak. Selanjutnya tadi kan Ibu juga sempat mengatakan kalau permasalahan banjir ini disebabkan karena adanya perumahan baru yang jadinya itu merubah aliran yang harusnya mengarah ke metro tapi malah mengalir ke wilayah Ibu. Nah, itu sebenarnya apakah permasalahan yang akhirnya menyebabkan banjir itu hanya permasalahan tersebut saja atau sebenarnya ada permasalahan lain yang bisa menyebabkan banjir di wilayah Ibu? Waduh, itu kayaknya itu yang ASN itu yang tahu ya. Karena itu kan kayaknya itu dipecah gitu loh, Pak. Saya pernah ada yang sudah pensiun dari beberapa petugas ASN itu mengatakan, iya Bu sakjane iki digawe kenceng tapi mbok arek kok gawe belok. Dan saya enggak bisa menyalahkan siapa itu yang membelokkan begitu. Jadi akhirnya dulu itu enggak segitu kok. Sekarang itu sudah menakutkan gitu loh. Makanya Pak Wali kemarin itu datang ke sana mungkin beliau hanya melihat saja ketinggian airnya seperti itu. Sebetulnya sudah ada gerakan dari pemerintah yaitu pemasangan itu loh, alarm itu ya. Tapi sayangnya alarm itu berbunyi kalau sudah sat. Kalau pas banjir tidak bunyi. Sudah saya laporkan sampai sekarang belum ada. Jadi alarm itu kalau sudah airnya surut bunyi. Padahal kan harusnya begitu air itu naik kan harusnya berbunyi, itu tidak berbunyi, tidak berfungsi. Nah kita bingung lagi sudah ke sana tapi rupanya belum ada perbaikan ya. Jadi saya nggak bisa ngomong lagi ki opo kudune gitu. Mohon maaf itu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya untuk permasalahan banjir di RW 7 ini itu hanya 2 RT yang terdampak yaitu pada RT 1 dan RT 2. Dengan permasalahan itu karena adanya perumahan baru yang akhirnya menutup arah aliran air yang seharusnya aliran air itu menuju ke arah metro tapi malah berbalik ke wilayah dari RW 07 Kelurahan Bareng itu sendiri. Tadi juga sempat disebutkan bahwa terdapat teknologi pendeteksi banjir yang sebenarnya harusnya berfungsi namun sekarang sedang ada kendala pada sistemnya sehingga perlu adanya perbaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Tinuk telah menyampaikan gambaran wilayah dari RW 07 Kelurahan Bareng itu sendiri. Mungkin selanjutnya untuk menanggapi gambaran-gambaran yang telah disampaikan oleh Ibu Tinuk Dia Susanti, saya mohon kepada Pak Gunawan Prayitno SPMT PhD selaku pemateri kita pada siang hari ini untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait permasalahan-permasalahan dan gambaran wilayah yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Tinuk. Kepada Pak Gunawan Prayitno SPMT PhD, waktu dan layar disilakan. Ya, makasih moderator. Makasih Bu Tinuk. Jadi memang kalau lihat ceritanya Ibu, banjir sudah lama Bu ya. Jadi sebelumnya selutut gitu ya, kemudian sampai akhirnya bisa setinggi badan Bu ya. Itu kan tadi ada peningkatan memang ya, peningkatan debit air. Tadi juga disampaikan ada banjir ini asalnya dari belakang ya Bu, Kelurahan Gading Kasri gitu ya. Iya, betul. Ini perlu jadi kalau kalian nanti dibuat di JIS ya, coba dibuat peta, kira-kira tadi kan sudah disampaikan peta, tapi itu kan peta dari BPBD. Jadi petanya Mbah Reng, RT 1 dan RT 2 ini bagaimana gitu ya. Kemudian arah aliran airnya dari mana? Jadi kalau kalian tahu arah aliran air, kemudian peta itu di mana. Kalau sungainya tadi yang diceritakan sebelah mana ya Bu? Ini nggak ada petanya deh kan? Di belakangnya itu Pak, belakangnya Kelurahan Gading Kasri Pak. Kalau dalam peta tadi ada, coba tampilkan petanya tadi deh, yang tadi terdampak tadi mungkin bisa ditampilkan mungkin. Ya mungkin kepada panitia yang memegang PowerPoint bisa melakukan share screen. Ya, coba misal ditampilkan di peta gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat posisinya di mana. Nah, ini. Di preview.
Yang kelima, nah ini. Di preview, deh. Oh, tapi tidak terlihat ya. Iya, nggak terlihat, Pak. Nggak terlihat. Nggak terlihat. Jadi kalau upaya sudah dilakukan, Bu, misalnya tadi kan ada Prof. Bisri ya. Prof. Bisri itu biasa, ya kemarin juga kami dengan Prof. Bisri itu buat ini Bu, sumur resapan di pondok beliau di Bahrul Maghfirah gitu ya. Kemarin dibantu juga oleh BPP FTUB. Nah, kalau yang sudah dilakukan upayanya apa gitu? Tadi kan kaitannya dengan kali metro yang harusnya kencang malah belok, kemudian memang ini kan sudah kalau kita lihat sudah lama ya. Jadi terjadinya banjir sudah lama, cuman memang dengan bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan perumahan baru, kemudian semakin menyempitnya sungai gitu ya, itu menyebabkan banjir itu semakin besar, yang tadinya hanya selutut, kemudian dengan curah hujannya mungkin sama, itu menyebabkan muka air naik, yang tadinya selutut menjadi satu tinggi barang kan, terus alirannya juga kencang gitu, debitnya itu kencang. Jadi tadi kalau lihat di gambar, di video yang kalian sampaikan kan itu lumayan gitu, deras gitu ya ininya, alirannya. Nah, ini perlu tidak bisa parsial apa namanya pemecahan persoalan kaitannya dengan banjir karena banyak pihak yang akan terlibat gitu ya. Ya, betul. Okay. Pak. Ya, betul, Pak. Tapi kan dulu itu pernah, Pak, kita dikunjungi dari pengairan provinsi, Pak. Tapi pengairan provinsi marah-marah itu, Pak. Nanti orang-orang itu sudah marah. Bisa enggak punya rumah itu, Pak. Kan sungai jadi sempit itu kan marah. Akhirnya kita nggak berani lapor ke sana, Pak. Itu. Sebetulnya sudah pernah, Pak, dari pengairan provinsi itu ke situ, Pak. Tapi sudah mengancam, ini harus dibongkar, bukan gitu, Pak. Akhirnya tidak ada yang berani lapor ke sana sekarang. Nah, itu rumahnya orang habis itu, Pak. Jadi kita itu jadi bingung, satu permasalahan. Iya. Jadi berarti sebenarnya sungai itu menyempit karena orang bangun rumah itu geser, Bu ya. Jadi geser ke sungai. Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul itu. Penggeseran. Jadi salah satunya jadi memang edukasi memang. Jadi kalau misalnya, tapi memang kita di perkotaan itu kan memang salah satu persoalan kan penyediaan lahan ya. Jadi penyediaan lahan perumahan permukiman ini kan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Nah, mungkin nanti kalau misalnya memungkinkan diperlebar kan berarti harus memindahkan gitu, memindahkan penduduk yang tinggal di sepadan sungai gitu ya. Itu mungkin Bu misalnya salah satunya gitu misalnya. Tapi kan harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah menyediakan lokasi pindah di mana gitu ya dengan subsidi misalnya tidak terlalu mahal sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar sepadan sungainya bisa dipindahkan dari situ gitu ya. Emang persoalannya kan manajemen air itu ya salah satunya manajemen sempadan sungai ingatkan Bu. Siap. Ya, Pak, kemarin itu misalnya. Profesor Bisri itu juga bilang begitu. Ya, begitu ya. Kira-kira, waduh, Pak, kalau itu saya kurang paham, Pak. Lebih baik Bapak sampaikan aja kayak yang di sana, nanti warganya kalau dengar saya gini protes semua ini nanti saya bilang gitu. Karena memang iya, Pak, semua itu nyorok gitu loh, Pak. Waduh, makanya waktu itu Prona mau masuk sini enggak berani, Pak. Pada saat itu enggak berani karena iya, Bu iki ya opo Bu iki koyok ngene katanya gitu. Lah iki kabel nyorok ya. Waduh saya enggak tahu Pak, enggak usah Prona wis saya gitu. Nanti saya takut di demo orang-orang itu. Waduh pensiunan di demo, waduh tambah izin. Tapi kalau enggak ya tadi persoalan betenan gitu bisa dipecah. Iya, nih kok. Itu kok terus langsung Pak Prof Bisri itu bersama LPMK, Pak. Saya karena ada tugas yang lain dari Pak Wawali, saya tinggal gitu. Terus Prof itu bersama Ketua LPMK. Saya anjurkan, Pak sama Ketua LPMK saja. Nanti kalau saya saja diserang warga, saya gitu. Lebih baik Ketua LPMK kan. Karena gitu Pak. Kelanjutannya saya belum sampai tahu bagaimana hasilnya dengan Prof Bisri kemarin itu, Pak. Sudah 2 minggu yang lalu, Pak. Itu. Oh, ngatur. Dek, mungkin nanti kalau yang ada panitia ya, misalnya kalian ke sana, nanti kita di drone misalnya gitu ya, lihat perubahan. Kalian kan bisa punya peta ya, peta foto udara atau citra satelit 5 tahun ke belakang misalnya. Kemudian kalian lakukan
kalau ada yang terbaru, kemudian kalian bandingkan dengan peta, mau pakai foto udara di drone bisa, atau pakai datanya Google Map misalnya gitu ya, yang paling sederhana, sehingga kelihatan perubahannya. Jadi tahun berapa, mana yang menjorok kemana gitu ya, tanah permukiman warga itu salah satu ya. Ini kita selesaikan satu-satu, misalnya itu di peta, kemudian nanti misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah, nanti kan sudah anggota dewan kan mau hadir kan Bu ya? Iya, Anggota iya Pak. dewan mau hadir misalnya, nanti kita bisa diskusikan gitu ya, kaitannya dengan apa solusi sebaiknya gitu di RT 1 dan RT 2 ini terutama. Ya, Apalagi siap. Pak Wali kan sampun anu nggih Bu, Pak Wali kan sudah memang Sudah 3 kali Pak. dan beliau memang komitmen ngaten nggih mau supaya nggak malu daerah tetangganya kok banjir. Iya. Sudah menyampaikan begini Pak, bahkan beliau mengatakan begini, wes 100 juta digawekan itu gitu. Tapi saya nggak berbicara masalah uangnya Pak. Tapi mana buktinya gitu aja loh. Saya bilang gitu, Pak Wali, kita nggak. Saya bilang gitu, Pak Wali kita nggak tanya uang Pak Wali saya gitu kan. Tapi kita tanya penyelesaiannya Pak saya gitu kan. Oh iya beres Bu gitu. Nah, itulah kita ditawari uang Pak ya, buat apa uang Pak, saya bilang gitu. Ya biar lagi kalau 100 juta Anda bisa menyelesaikan masalah Bu kalau banjir iya, tadi. makanya Pak. Nanti orang-orang malah berpikir lain, waduh duit 100 juta gitu, waduh Pak, hancur saya. dikasihkan RW-nya nanti, waduh wis repot. Betul. Iya, jadi seperti itu deh kalau saya. Jadi nanti kalau beberapa teknis kan nanti kita juga bisa diskusikan dengan provinsi kaitannya dengan bangun sumur resapan dan sebagainya. Mungkin provinsi sangat paham itu gitu. Jadi tapi yang karena ini debitnya besar gitu ya, terus ada persoalan di sungai yang tadi juga yang harusnya lurus dibelokkan dan sebagainya. Ini kan ada kaitannya dengan pemerintah daerah gitu. Terutama dinas PU tadi gitu ya. PU kota, pengairan terutama emang kota tinggi. Jadi bagaimana supaya persoalan ini bisa diperbaiki, apalagi Pak Wali memang sudah punya komitmen ngaten dengan Ibu misalnya dengan warga yang lain kan ininya. Iya. Saya kira itu deh mungkin ininya. Ya Pak, terima kasih banyak atas penyampaian pandangan dan terminologi dari atas permasalahan yang telah disampaikan juga tadi oleh Ibu Tinuk dan juga gambaran-gambaran wilayah yang telah dideskripsikan oleh Ibu Tinuk sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi juga telah disampaikan oleh Pak Gunawan, pertambahan penduduk dan penyempitan sungai ini yang dapat menyebabkan daya resapan ini berkurang, sehingga banjir ini terus meningkat dari tiap tahunnya itu. Terus perlu juga pemetaan persoalan banjir di daerah sana untuk mengetahui nih daerah-daerah mana saja yang sebenarnya memang harus perlu diperhatikan agar bencana banjir ini dapat berkurang dampaknya kepada masyarakat. Nah, untuk itu selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi saja, karena juga dari penyampaian terminologi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, gambaran wilayah juga sudah disampaikan oleh Ibu Tinuk selaku narasumber dan tokoh masyarakat di RW 7 Kelurahan Bareng. Sebelum memulai diskusi, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Tinuk Dia Susanti selaku narasumber pada siang hari ini. Nah, ketika bencana banjir ini terjadi dan air sudah mulai mengalir ke pemukiman-pemukiman warga, sebenarnya yang mau saya ketahui itu adalah bagaimana situasi dan kondisi ketika baru terjadinya bencana ini di wilayah Ibu. Apakah para masyarakat itu panik atau mungkin ya biasa aja karena banjir ini sudah terjadi setiap tahunnya. Bagaimana Bu? Kalau orang-orang itu begitu hujan kelihatan lebat, langsung masang dek itu loh Mas, untuk pintu-pintu rumahnya. Sudah langsung begitu. Tapi nanti kalau mulai tinggi hujannya, para bapak-bapak itu keluar semua. Ibu-ibunya ada di depan rumah semua. Jadi kalau ada barang-barangnya ada di depan segera dimasukkan. Tapi ya sudah biasa ya, gimana ya Mas ya, kalau jenengan kalau Masnya itu ke sana dalam keadaan banjir, ya mereka seperti sudah biasa, ya gitu ya. Tapi kalau setelahnya seharusnya Pak Wali itu datang setelahnya, biar sama bawa mie atau apa gitu ya. Nah kalau di situ lihat orang-orang sibuk nggak kira direken Pak, ya Mas Pak Wali Bapak yang ngurusi barang-barangnya yang kena hujan itu. Jadi Pak Wali ke situ bicaranya hanya sama-sama orang-orang yang
ASN yang datang aja nggak bisa sama warga lah, warganya sibuk membersihkan rumahnya gitu. Sudah saya pernah saya sampaikan. Sekarang anggota dewan kemarin itu saya sampaikan, sampaian naik kerja ngomong-ngomong BRW seperti saya enggak mau kalau di balik RW saya enggak penting, saya begitu. Yang penting sampaian datang ke warga, ayo berapa orang jenengan yang memfasilitasi saya memanggili warganya, saya gitu kan. Nanti kalau memang beliau mau, ini tadi Mas Gaga baru telepon, Bu kapan diadakan pertemuan, nanti penjenengan saya kasih kabar, biar enak. Pak Gaga itu komisi A Pak, sedangkan Pak Rimza itu wakil ketua Dewan, wakil ketua DPRD. Rimza itu domisilinya di RW 7 gitu loh. Harusnya dia lebih memfokuskan itu, tapi kok sampai sekarang ya itu janji saja. Begitu Pak, sementara itu. Ya. Mungkin selanjutnya saya ingin minta pandangan nih kepada para peserta diskusi pada siang hari ini. Tadi kan sudah Reval, saya kasih materi sebentar ya. Ini mungkin untuk adik-adik sekalian biar paham ya. Jadi saya coba kasih materi sebentar. Jadi kalau kita lihat memang isu sumber daya air ini kan fenomena banjir ya. Malang tadi juga disampaikan Jakarta. Kemudian kekeringan ya. Jadi ini udah mesti masuk kering nih. Jadi mungkin kalau sekarang buatan terlalu kerasa gitu ya. Jadi udah mulai kering nih kan. Mungkin sekarang karena sudah mulai curah hujannya nggak terlalu banyak, daerah ini sudah nggak terlalu terlalu memperhatikan lagi. Apalagi Bu sudah seperti karena sudah kebiasaan ya Bu. Jadi orang-orang sudah terbiasa adaptasi gitu. Jadi kalau pas hujan melihat curahnya semakin tinggi, dia bisa ke depan rumah gitu, bereskan barang-barangnya gitu kan dan sebagainya. Nah ini juga memang sudah menjadi isu sumber daya air sebenarnya. Jadi das kritis kalau kita lihat juga semakin bertambah. Jadi kalau kita lihat ini kali metro apa kali apa Bu namanya yang di sebelah yang di Ibu ini? Kali metro sebetulnya Pak ya. Kali metro, ya? Berarti dari tempat kami ini Bu. Jadi kalau terakhir ke kami ini belakang ini ada namanya kali metro memang. Jadi jadi ngalirnya nggak tahu saya. Kayaknya ini nggak dari kami ngalir ke tempat Ibu karena kami lebih tinggi sepertinya. Iya Pak, betul. Jadi kan ini terkait dengan daerah aliran sungai. Jadi kalau misalnya ini, kalau di sininya banyak curahnya Bu, mungkin sana tambah banyak gitu ke. Tambah, iya betul Pak, betul. Jadi semakin parah gitu. Nah, ini juga disampaikan semakin tingginya aktivitas manusia. Kalau buangan bagaimana Bu? Misalnya masyarakat buang sampahnya juga ternyata ke sungai, bukan atau enggak ada sudah? Kalau sekarang begini Pak, kalau membuang sampah sudah enggak ada Pak ya, karena saya sering menegur gitu. Kalau tinjanya masih di situ Pak. Ini yang saya mulai semua itu dari RT atas Pak, RT 3 itu buangnya ke situ Pak. Ini belum ada pengolahan komunal gitu, apa namanya? Sudah ada biofil Pak, tapi kan tidak bisa maksimal. Ada yang enggak mau dikasih gitu Pak. Itu kesulitannya di situ. Mas SDM-nya itu Pak, saya sulitnya itu di situ. Ini mulai saya gelakkan lagi. Makanya sumur resapan sebetulnya sudah ada Pak, beberapa gitu. Tapi bisa maksimal seperti itu. Bisa menampung Bu. Kalau kecepatan di sungai sangat besar nggak bisa nyampung. Nah, memang ini persoalan gitu, dihilangkan sumber daya air karena alih fungsi lahan ya. Aktivitas manusia semakin tinggi. Apalagi kalau kita lihat di sini permasalahan permukaan itu ada yang terlalu banyak gitu ya, terlalu sedikit sama kotor. Kalau di tempat Ibu itu mungkin yang too much ini terlalu banyak gitu. Jadi limpasannya besar, kemudian tidak mampu ditampung oleh sungai gitu ya, sehingga meluap gitu ya. Iya. Betul, Pak. Nah, kalau misalnya ini kan saya ngambil dari umum karena belum sampai yang data yang di tempat Ibu tadi yang banjir gitu ya. Jadi kita di jalan besar aja, jalan veteran ini juga bergenang gitu ya. Jadi ini yang too much, jadi airnya terlalu banyak ini ya. Jadi dari kami dan saya yakin kalau ke Ibu semakin besar itu nanti ininya. Iya, betul beberapa titik ini. Jadi ini yang harus persahkan juga, karena tidak bisa parsial satu-satu ngaten nggih. Iya. Dan ini kan
dengan kotoran dan sebagainya yang Iya Pak, itu yang jadi satu-satunya wali kota yang mau turun ke jadi bawah cuma kesehatan. Pak Abah Anton itu Pak. Dulu ke bawah sama saya itu Oh, membersihkan sungai itu. Pak Saya pernah turun gitu. dan Ramil sama itu saya waktu itu. Saya disuruh beliau Hmm. karena kan saya sebagai kader lingkungan kecamatan gitu. Ya hanya beliau yang Kader kalau lingkungan. ini takut mungkin Pak. Karena debit airnya semakin tinggi itu takut mungkin Pak Wali. Oh, kan? Jadi kalau Pak Sutiaji nggak seberani apa Hantan gitu. Iya. Loh, saya tidak membedakan loh Pak, tapi yang nyata itu Pak. Memang Pak Wali itu turun, Pak waktu itu Pak Anton turun dengan saya juga gitu. Kalau ini tidak berani mungkin Pak ya memang takut kedalaman. Saya memang kalau kita lihat terlalu banyak ini nggak permasalahan kita sendiri Bu. Jadi di beberapa negara lain juga sama. Jadi saya memang bagaimana menyikapi ini emang kalau kira-kira penyadaran masyarakat, Bu, misalnya kita diskusi dengan masyarakat kaitannya dengan bagaimana penanggulangan dan sebagainya, ini memungkinkan tidak Pak? Atau kalau misalnya nanti ada pemerintah juga anggota dewan itu kan nanti kan wacana pelebaran sungai dan sebagainya. Ya monggo Pak, nanti saya yang apa biar aja warganya biar sadar Pak, biar enggak begitu saja. Saya juga capek, harusnya mereka itu sadar gitu Pak. Kalau misalnya kan kalau kita lihat seperti Kampung Warna gitu, Kampung Warna itu kan sama-sama di pinggir sungai gitu. Tapi itu kan memang sungainya besar gitu. Jadi itu kan memang jadi perhatian dan jadi ikonnya Malang gitu bahkan gitu kan dengan dikasih warna. Jadi kalau dengan itu warga masyarakat kan jadi sadar bahwa kampungnya jadi bersih, kan Ibu. Kemudian juga buang sampah tidak sembarangan. Dengan itu memberikan pemasukan kan bagi masyarakat di situ gitu dengan pengunjung yang datang atau gitu. Jadi monggo Pak, kami siap saja Pak. Nanti kita yang ngoprek sadar mereka itu Pak. Betul, saya juga senang kalau gitu Pak. Kan lingkungan saya kan jadi bersih. Betul. Tinggi. Kemarin sudah sempat Pak. Mohon maaf. Kemarin sudah sempat saya Pak Moreno itu ke sini Pak. Sudah saya sampaikan. Moreno pun juga sanggup mau membantu Pak. Moreno. Anggota DPR RI itu yang kalau misalnya tinggal dikerjasamakan atau gitu. Ya, yang saya kesulitannya itu tim suksesnya enggak mau ngasih nomor telepon itu, Pak. Nah, mungkin dikira saya mau minta-minta, Pak. Waduh, maaf saja. Nah, itu yang saya kesulitan iki opo terusan. Dia sudah ke sini, saya waktu berbicara itu saya enggak sempat minta nomornya gitu, Pak. Karena terus begitu saya berdampingan dengan beliaunya, orang-orang itu langsung nyaut-nyaut gitu loh Pak. Saya diam aja, wis bapak sakar-karmu, saya bilang gitu ya. Tapi ya, saya kelupaan sampai beliau pulang, saya kelupaan. Waduh, Pak. Saya minta tim suksesnya nggak dikasih Pak sampai sekarang. Ada banyak programnya Moreno yang akan diturunkan di sini Pak. Waktu itu Moreno itu kan yang ditangani di RW 7 itu hanya Gang 2 dan Gang 4 Pak. Okay. Saya tidak tahu kalau di RT 1, RT 2 itu banjir enggak tahu. Begitu saya jadi, saya duduk dengan beliau, saya kasih tahu. Sampai keliru kalau hanya memperhatikan Gang 2, RT 3, 4, 5, 6 ini. Yang 1, 2 ini yang kumuh. Masa sih Bu, ayo turun. Saya turun. Beliau begitu turun langsung bilang, aduh Bu, tengok sungainya bau. Lah kan saya sudah bilang, ini yang harus sampai tolong. Bukan yang di atas sudah cukup, sudah bantuan jenengan saya gitu kan. Oh ya Bu, saya kasihkan bicara, saya nggak minta nomornya, itu yang saya salah, sehingga saya macet lagi, nggak bisa cari hubungan lagi gitu loh Pak. Iya. Iya. Jadi ya memang harus bersama Bu. Iya. Kalau kita bilang tadi Tumas ya, jadi kalau kita bilang Malang Tumas. Ya, kalau daerah-daerah lain kan mungkin terlalu sedikit ya. Seperti permasalahan sumber daya ini ada yang tersedikit, ada yang terlalu sedikit. Kemudian ada yang kotor gitu begitu. Jadi mungkin yang tadi selain terlalu banyak juga kotor gitu Bu daerah. Ya, Bu ini betul ya. Sampai Pak Moreno tadi nggak mau turun ya. Turun itu begitu turun masih tangga terakhir Pak, masih tangga kedua. Putih nduk baunya seperti ini. Saya kan sudah bilang, gitu ya nyaman aja orang warga sini saya bilang gitu. Saya yang enggak nyaman saya bilang. Ya sudah nanti kita bicarakan lagi Bu Tino gitu. Terus yang lainnya nemplek terus Pak. Saya terus menghindar nanti saya enggak takut fitnah aja saya gitu.
Nggih. Iya, silakan Dek. Jadi kalau misalnya ini dilanjutkan diskusi. Ya, baik, terima kasih Pak Gunan atas tambahan penyampaian materinya tadi. Mungkin selanjutnya saya mau melanjutkan terkait diskusi tadi. Saya mau masuk ke teman-teman peserta diskusi yang hadir pada siang hari ini. Tadi saya sempat dikatakan juga oleh Ibu Tinuk bahwa masyarakat itu terkesan biasa saja ketika bencana banjir ini sudah mau memasuki dan air sudah mengalir ke permukiman warga, itu masyarakat terkesan seperti biasa saja, dan ya paling banter itu hanya memasang dinding pelindung agar air itu tidak masuk ke rumahnya masing-masing. Lantas yang mau saya tanyakan ke para peserta diskusi pada siang hari ini adalah sebenarnya apakah ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para masyarakat itu untuk mengurangi kerugian dari yang diakibatkan adanya bencana banjir ini, agar kerugian yang dialami oleh para masyarakat itu tidak terlalu besar. Mungkin kepada para peserta yang ingin menyampaikan pandangannya bisa terlebih dahulu Raisen. Oh ya, ini ada dari Abi Ananda. Silakan Abi Ananda. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Biananda. Jadi saya ingin menanggapi terkait upaya yang bisa dilakukan gitu untuk mencegah atau meminimalisir dari kerugian yang diakibatkan oleh banjir itu. Yang pertama, yang perlu kita lakukan itu sebenarnya kita seperti menyiapkan wadah atau tempat di mana kita bisa nyimpan barang-barang berharga gitu, surat-surat berharga gitu. Jadi saat banjir datang gitu dan mungkin tidak bisa diperkirakan oleh kita tingginya berapa gitu, jadi kita bisa langsung mengambil map atau tempat tersebut untuk menyelamatkan surat-surat berharga itu. Kemudian untuk barang-barang berharga kita bisa memilah lah mana yang bisa kita selamatkan, mana yang emang nggak bisa gitu, seperti kayak alat-alat elektronik itu bisa kita taruh di tempat-tempat yang lebih tinggi, atau yang bisa diselamatkan itu, atau barang-barang kecil itu jadi kita bisa tempatkan atau beri perlindungan lah, atau yang bisa kedap air gitu, jadi bisa meminimalisir dari kerugian itu. Mungkin sekian. Terima kasih Abiananda. Tadi dari Abiananda juga sudah menyampaikan kalau yang dapat dilakukan para masyarakat itu seperti mungkin untuk yang barang-barang berharganya bisa disimpan dulu ke dalam wadah yang kedap air, sehingga karena kan mengurus surat-surat berharga itu juga tidak mudah, dan mungkin untuk saat ini di negara kita juga cukup sulit ya untuk mengurus berkas-berkas berharga seperti itu. Lalu untuk barang-barang elektronik juga harus disimpan di tempat-tempat yang tinggi supaya tidak terkena aliran air dan terhanyut. Mungkin dari para peserta lainnya ada yang memiliki pandangan lain, bisa langsung raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangannya dan pendapatnya. Ini ada Prof. Budi, Dek. Mungkin bisa memberikan masukan juga. Prof. Budi, ada Bu Tias, Mbak Indah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ingin menyampaikan pandangannya. Ya, atau mungkin kalau memang sudah tidak ada yang atau sependapat lah dan tidak memiliki pandangan-pandangan lain, saya ingin bertanya kepada Ibu Tinuk, apakah pernah dilakukan mitigasi di lokasi sana? Karena di sini juga ada dari peserta diskusi yang bertanya di kolom chat Zoom terkait ini, mitigasi yang pernah dilakukan di sana itu apakah pernah dilakukan atau tidak? Seperti itu, Bu. Kalau yang tahun lalu, saya kan jadi RW kan baru ya Pak ya, baru Januari kemarin. Saya kurang tahu, tapi kayaknya belum ada. Kalau memang panjenengan dari mahasiswa mau datang sini memberikan kiat-kiat untuk mengatasi itu dengan cepat, itu monggo. Yang jelas kalau warga sini kan sudah hafal dengan kejadian seperti itu. Jadi kalau surat-surat atau berkas-berkas itu sudah mereka simpan di tempat yang agak tinggi memang. Tapi kalau barang-barang elektro itu kadang-kadang ya itu lihat debit airnya, kadang nggak sempat dia membawa masuk ke dalam,
Kadang-kadang ya ada yang sampai mesin cuci atau kulkasnya sudah hancur, itu sudah sering. Jadi di sana itu sudah biasa gitu loh Pak. Makanya kalau memang ada arahan dari mahasiswa, kita kumpulkan warganya, kita motivasi terus, mungkin sudah agak berbeda lah cara berpikir mereka lagi. Karena banjir itu biasa katanya ya gitu, biasa gitu aja. Tapi ya kasihan sebetulnya, saya saja enggak. Rumah saya nggak di situ sih Pak. Saya kan nggak kena banjir, tapi kalau ada banjir saya mesti turun gitu. Jadi saya lihatnya itu miris, tapi mereka ya guyon-guyon gitu, mungkin dibuat hati senang gitu mungkin Pak. Karena biasa. Ya, Karena di selanjutnya itu Pak. Satu kakak itu aja, satu RT itu kakaknya 125-an. Satu RT. Yang RT 2 RT 2? RT 2 76 kakak. Jadi banyak. Padat rumahnya. Padat nggih. Nggih. 201 nggih. Nggih. Itu satu rumah itu Pak, ada yang 3 kakak, ada yang gitu loh Pak. Jadi kalau jumlah rumahnya itu kalau RT 1 cuma 104 Pak ya. Kalau RT 2 itu jumlah rumahnya cuma 57 Pak. Jadi kan masih jauh Pak. Jadi rumahnya itu penuh, satu rumah gitu penuh gitu. Padat nih. Iya, padat sekali. Berarti ada Bu Tias mau anu kayaknya. Ya, maaf saya ini pakai HP jadi bingung mau raise hand tuh bingung gitu ya. Tapi ini Bu ya, yang perlu kita pahami, mungkin kebetulan saya memang seringkali kerjasama dengan BPBD, tapi saya tidak tahu apakah di Kelurahan Panjenengan tuh udah dijadiin kelurahan tangguh nggak Bu ya? Belum Bu, rencananya mau dijadikan Bu. Ini memang masih saya tata Bu. Belum Bu. Yang ada kelurahan tangguh di Kelurahan Bareng itu RW 2 sama RW 4 juga RW 8. RW 7 belum Bu. Ini tanya ikut mana Bu? Ya, maaf, saya agak telat tadi gabungnya karena apa-apa. Kelurahan Bareng Bu. Oh, Kelurahan Bareng ya. Kayaknya setahu saya beberapa tahun yang lalu itu, tapi RW mana saya kurang tahu, itu udah punya EWS, early warning system. Oh, ini sudah Bu Tias. Sudah dipasang. Tapi ini sudah dipasang tahu, karena memasang EWS itu kan harus ada maintenance. Nah, mungkin karena tidak ada dana maintenance sehingga tidak di maintenance dan rusak. Yang masang itu malah dari NGO luar, dari Australia. Dan kebetulan ada beberapa mahasiswa yang ada 2 kalau nggak salah mahasiswa PWK, mahasiswa kita itu saya diajarkan oleh pihak AUSAID itu untuk membuat simple early warning system. Dan dipasang juga di ini, di mana? Di Bareng. Iya, ya sudah Bu. Saya sudah sampaikan dari awal Bu. Sudah Bu, tapi Bu, setelah air itu menyusut baru bunyi Bu. Jadi waktu air itu meningkat tidak bunyi Bu. Sudah saya laporkan ke BPBD. Terus baru gitu sudah diperbaiki begitu lagi Bu. Makanya kita terus nggak memakai itu, kita tidak menghiraukan itu lagi teman-teman itu yang di kampung itu. Di set ulang Bu, karena memang EWS-nya itu EWS murah Bu. Saya kalau bikin EWS itu satu titik itu 150 juta. Nah di situ itu enggak, memang berbasis ini ya, memang murah, memang tujuannya itu untuk mengedukasi sebetulnya masyarakat. Jadi setelah itu baru setelah mereka paham EWS, mungkin next kelanjutannya adalah bangun EWS yang sesungguhnya gitu. Nah sebetulnya tahun ini tuh ada kegiatan dengan BPBD ke Bareng, ke Kelurahan Bareng, tetapi diminta sama Bunul sama mana ya? Ada 2, Bunul sama Purwantoro, Jitu Pasna. Jadi ada kajian Jitu Pasna itu kajian pasca bencana, isinya setelah terjadi banjir atau apa, tergantung ya. Ini yang diminta Bunul sama Purwantoro karena ini Bu COVID, tingginya angka COVID di 2 kelurahan tadi. Ya, sehingga itu ke Bareng dialihkan ke Bunul dan Purwantoro. Soalnya ada kajian. Dan Ibu, saya kira Bareng ini sudah sering kali kok Bu BPBD ke situ ya Bu ya, setahu saya gitu Bu.
Iya Bu, tapi di ke RW 8 Bu, ya gitu Bu. Kampung Tangguh itu yang ada RW 2. RW 2 itu sebelahnya Kelurahan Bareng. Lalu RW 4 itu di Jalan Kawi Bu. Terus RW 8 berdekatan dengan kita. Tapi yang ada Kelurahan Tangguhnya itu RW Tangguh itu adalah RW 8 bukan RW 7. RW 8 yang terkena dampak banjir itu RT 14 Bu, hanya 1 RT, sedangkan kita 2 RT Bu, begitu. Kalau BPBD ya itu sudah masang itu, cuma nggak bunyi. Setelah itu Pak RT-nya minta, pinnya berapa, nggak dikasih. Akhirnya kalau bunyi ya 5.000 kayak muni, kita orang-orang bilang begitu sih. Itu dengan di Probolinggo ketika kita masang dengan harga EWS itu 1,150 juta dan kita pasang 3 titik 450 juta. Itu ketika ada hewan lewat itu kan itu di daerah hilir gitu ya, ada hewan lewat di bawahnya itu dia bunyi, masyarakat udah kaget, ini kok ternyata sensornya yang terpenting dari EWS itu adalah sensor. Nah mungkin itu sensornya yang harus diperbaiki, tapi menurut saya itu sudah bagus sehingga masyarakat itu sebetulnya sudah paham dengan EWS, tinggal nanti BPBD perbaiki aja itu. Masalahnya kan ya itu tadi Bu, tidak ada dana maintenance. Nah, ya itu Bu, saya nggak tahu Bu. Ya nanti coba saya tanya ke sekdinnya Pak Eko itu Pak Bu ya, BPBD ya Bu ya, atau ke Pak Ali, kepala BPBD-nya Pak Ali kan Bu ya. Pak Ali ya, Pak Ali. Nah itu kan nanti EWS itu kan seharusnya terhubung dengan Pusdal Ops. Nah ya, nanti yang menggerakkan yang segaranya itu kan nanti tergantung. Saya juga belum bikin rencon di situ Bu. Kebetulan kita dari pusat studi gitu ya, pusat studi itu di bawah universitas Bu. Ini bulan saya kakinya 2 gitu kalau terkait dengan ini. Satu ada PWK, ada pusat studi kebumian dan kebencanaan. Nah pusat studi kebumian kebencanaan ini sering kali bekerja sama dengan BPBD. Di antaranya adalah membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu satu bencana, satu rencana. Nah kita udah bikin tuh di Kampung Warna-Warni, sudah bikin di mana? Kayaknya kok Bareng belum ya Bu? Itu sungainya sungai apa ya Bu ya? Amrong ya lewat situ. Metro. Ya, Amrong itu Bu sebelah. Kalau Sungai Amrong itu sebelahnya kelurahan Bu. Yang Sungai Amrong. Kelurahannya Ibu Metro. Ke Metro itu Bu. Nah Metro belum Bu. Jadi kita masih berantas sama genangan yang kita kemarin tuh cuaca ekstrim sama genangan yang udah kita bikin. Jadi sebetulnya itu sudah ada, cuman ya genangan di situ pas di gambar sudah ada, di rencananya sudah ada. Cuman ya seperti itu harus kita maklumi ketika terjadi peristiwa kadang masyarakat itu bukan masyarakat, pemerintah stakeholdernya ini nggak ngelihat dokumennya. Ketika itu sudah mestinya sudah dilakukan usaha-usaha. Nanti coba saya ceknya Bu. Kebetulan kita sekarang ini juga ada 2 kegiatan dengan BPBD 3 tahun ini. Yang pertama adalah penyusunan peta risiko bencana sudah barusan selesai. Nah sekarang jalan tuh Jitu Pasna, COVID di Bunul sama Purwantoro, sama yang akan berjalan adalah penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Jadi nanti saya coba, karena saya sering sekali bertemu dengan Pak Ali, Pak Heru, Bu Mary, dan banyak sekali teman-teman BPBD. Mungkin, tapi saya ingat betul kalau Bareng itu sudah menjadi prioritas dari BPBD, Bu. Iya, Bu, karena kan itu tetangganya Pak Wali, Bu. Tetangganya Pak Wali, Bu, rumahnya. Iya. Sebetulnya kan nggak banjir. Ada, cuman mungkin ya semoga tahun ini Kelurahan Tangguhnya bisa jalan, bisa diinikan. Dan kalau Kelurahan Tangguhnya kan sudah ada Bu, memang Kelurahan Tangguhnya sudah ada. RW Tangguh itu yang ada masih 3 Bu. Rencananya kemarin itu saya dipanggil Bu Lurah. Bu, kalau dijadikan RW Tangguh gimana? Lah kondisinya masih banjir gitu Bu. Ya wes dipikir sih, ya saya tatanya dulu. Saya memang begitu. Gini aja Ibu nanti bisa hubungi mahasiswa kita. Nanti kebetulan mahasiswa PWK ini ada juga yang beberapa ikut saya gitu ya. Dwi Handoko dan kawan-kawannya itu bisa hubungin. Nanti kita yang untuk rute evakuasi, untuk genangannya kita bisa bikinkan gitu Bu. Maksudnya free. Nggak usah lewat studi. Siap. Alhamdulillah. Coba hubungin itu Dwi Handoko itu yang kemarin. Ya nanti saya biar dikasih nomornya. Saya biar kasih nomornya Bu.
Iya, Kakak ada di sini Bu, biar anak-anak yang hubungin Ibu aja, jangan ini biar mereka tanggung Iya, jawab. biar ini. Anak kakak ini. Siap Ibu. Ya, siap. Kita bisa bantu. Himpunan karena- Bu yang ini kan ke ini. Ya, biar himpunan gitu kan. Kita di mana-mana aja bantu di Probolinggo, Pasuruan, Gresik, di sampai keluar gitu kita bantu. Masa yang dekat kita gak bantu gitu. Iya, kan kasihan deh, Bu. Nah, Kasihan deh, Bu. kami dari pusat studi itu kerjasamanya cukup bagus dengan BPBD Kota Malang. Malah dengan kabupaten belum. Waduh, saya mantan pegawai kabupaten, Bu. Nah, ya, saya itu dekat sekali dengan Pak Bagio, pasti tahu ya, Pak Walet. Ya, Saya tahu, Pak. dekat sekali dengan beliau gitu kan. Kita juga mau mengadakan talk show tentang gempa, tapi saya malah nggak pernah kerjasama dengan BPBD Kabupaten Gresik di kota gitu. Jadi kalau Ibu untuk bikin peta, bikin ini bisa hubungi mahasiswa PWK. Nanti biar mahasiswa PWK itu pinter-pinter Bu untuk bikin peta evakuasi itu pinter-pinter. Masalahnya mereka kan perlu dikasih arahan sedikit karena mereka membuat peta itu peta nematiknya bukan untuk bencana tapi lebih luas lagi gitu. Nah itu tinggal ya Bu, alhamdulillah Bu, karena petanya di Bareng amburadul Bu. Itu Ya, kita sudah punya 9 RW, tapi yang RW 9 itu tidak tercover loh Bu di situ. Waduh wis. Nah, itu nanti biar itu nanti ini Bu, saya Dwi Handoko apa Dwi Andika ya. Nah, itu biar Ibu lapor minta ke nomornya biar dia menghubungin saya nanti biar teman-teman pusat studi yang ini kan yang membikinkan studinya. Ya studi gampang-gampang untuk wilayah RW aja, bukan tingkat kelurahan. Siap. Nah, ya siap Bu, alhamdulillah siap. Terima kasih sebelumnya Bu. Maaf tadi saya agak terlambat dan pakai HP ini. Jadi ya sama Bu, saya juga pakai HP Bu. Laptop saya lemot Bu. Itu aja Bu. Semangat, terima kasih udah matur nuwun berubah untuk ini kebencanaan. Dan itu Ibu sudah berperan cukup bagus sekali di masyarakat dan itu yang kita inginkan. Karena pemerintah itu nggak punya, kalau harus turun semua tenaganya juga nggak ada. Pegawai BPBD Kota Malang itu cuma 23 kalau nggak salah. Ya, saya Bu, saya jadi satu tim dengan Pak Heru Bu di BPBD. Oh, Pak Heru itu dekat sekali sama saya Bu. Ya. Nanti bisa tanya Pak Heru Bu. Ya, Pak Heru di Tias gitu udah pasti kenal. Ya. Nanti langsung dihubungin. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Sugeng siang. Ya, terima kasih kepada Ibu Tias yang sudah menyampaikan pandangan dan pendapat-pendapatnya dari beliau tadi. Mungkin selanjutnya ini saya lihat ada Pak Prof Budi yang sudah hadir. Mungkin ingin menyampaikan pendapat atau pandangannya pada Pak Prof Budi. Boleh untuk menyampaikan pandangannya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya dengarkan tadi, memang kelihatannya perlu penanganan yang lebih teknis ya. Nah ini kita punya skim-skim itu bisa dimasukkan ke studio permukiman kota, tapi semester tahun depan ya kan. Sekarang kan sudah jalan. Ya, enggak apa-apa. Atau pengabdian masyarakat. Jadi nanti biar bahas total gitu ya, tidak sepotong-sepotong, sekalian dipetakan secara keseluruhan. Timnya bisa pengabdian masyarakat. Nanti ya kebetulan tahun ini kan sudah jalan semua ya, belum. Tapi masih Pak Prof Budi masih ada yang dari kalau mungkin yang PKM terpadu, Prof. Mungkin nanti coba saya tanyakan di BPPM. Iya, kalau bisa dimasukkan ke skim pengabdian masyarakat, ya enggak apa-apa. Karena kelihatannya tadi kok perlu teknis sekali gitu penanganannya. Ya betul Pak, betul Profesor. Ini kan berulang. Jadi yang jelas harus ada pengurangan volume, tidak bisa dibiarkan volume yang melimpah itu. Nah, upaya pengurangan volume itu kan harus teknis. Ya. Jadi nanti secara totalnya wilayah itu tidak akan lagi ada genangan banjir kalau teknis kita atasi. Jadi memang perlu terpadu secara keseluruhan. Dipetakan terlebih dahulu, saya sepakat dengan Bu Tias tadi, dan mungkin penanganannya juga harus terpadu gitu ya, satu dengan yang lain, karena ada permukimannya, ada masalah sanitasi dan kebutuhan ini tadi untuk kamar mandi WC dan sebagainya, sementara ada banjir juga. Jadi karena cukup complicated ya harus
ditangani teknis, digambar betul. Jadi tahu problemnya, tahu ditelaah, terus diatasi secara teknis. Ya itu aja usulan saya. Jadi monggo Pak Gun kalau ada skema ini, atau mungkin itu kalau yang kemarin apa ya, yang belum masih ada kesempatan itu bisa dicoba. Kalau itu yang PKM terpadu, PKM terpadunya ya. teknik, nanti coba bisa dengan Pak Dekan ya kalau misalnya ini. Iya, monggo. Oke, dari saya itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Selanjutnya, tadi juga sempat ada yang bertanya di kolom chat terkait adakah EWS, apakah sudah dilakukan atau tidak. Tadi saya sempat mendengar bahwa EWS itu sudah diterapkan di wilayah RW 07, tapi saya masih butuh konfirmasi nih dari Ibu Tinuknya sendiri, apakah EWS ini sudah dilakukan atau belum di daerah Ibu? Kayaknya belum, Mas. Oh, belum maksimal atau belum ya? Soalnya kan saya masih baru juga, tapi kan saya penduduk lama. Ngapunten, maaf ya. Coba nanti saya tanyakan lagi ke Pak RT yang lain ya. Maaf sih. Itu RW Bu ya? Kenapa? RW gitu. Itu RW. Ya, ketua RW Pak. Sama Bu, saya juga ketua RW Bu. Oh iya. Di Mojolangu, RW 12 di Mojolangu. Oh iya. Iya Pak, siap Pak. Nah, selanjutnya tadi juga dari peserta yang sama yang bertanya tadi juga menyampaikan pendapat terkait bahwa perlu ada aplikasi bencana yang bersifat lokal. Jadi spesifik jenis bencana lokasi dan yang menggunakan itu jadi dapat meminimalkan error dari early warning system dan bisa dikaitkan dengan yang ada di aplikasi bencana yang milik pemerintah kota. Jadi seperti itu, Bu. Selanjutnya tadi saya juga melihat dari Pak Rosi tadi sempat raise hand. Mungkin kepada Pak Rosi, apakah ingin menyampaikan pandangannya atau pendapatnya terkait permasalahan yang sedang kita bahas pada siang hari ini? Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Distrik Malang. Bapak, yang saya tanyakan cuma begini Bapak. Kalau untuk tim akademisi sendiri dari UB gitu kan, kalau selama ini kan udah sering gitu kan, tim bareng banjir gitu kan. Untuk rencananya sendiri Bapak, kedepannya gimana Mbak? Halo, yang kedua untuk Ibu Tinuk dia sendiri. Kalau untuk kerja selama ini kalau ada banjir dan lain-lain dari warga sendiri, selain kerja bakti, apa yang dilakukan sendiri? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin pertama dari Pak Gunawan bisa menanggapi terlebih dahulu terkait apa saja rencana ke depan untuk akademisi di PWKUB ini sendiri terkait permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini. Iya, jadi kalau dari PWKUB itu kan biasanya kalau di teknik ya, jadi biasanya kita melihat permintaan. Jadi selain juga kita melihat persoalan yang kita ketahui, biasanya juga kita melihat dari masyarakat ada permintaan ke Fakultas Teknik, misalnya terkait apa, itu biasanya akan kita disesuaikan dengan dana yang dimiliki. Jadi misalnya apakah perlu studi, ataukah perlu, kayak dulu ada bantuan pembangunan jembatan gitu ya, kayak misalnya Kali Metro belakang ini dekat rumah saya itu juga ada dulu dibantu Fakultas Teknik dan kerjasama dengan Radar Malang ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi ada pendanaan juga dari Radar, mengumpulkan dana kemudian digunakan untuk perbaikan jembatan. Jadi kalau yang sekarang ini kan kita baru tahu bahwa ada persoalan ini. Tadi juga Bu Tias bisa kemana-mana gitu ya kita, tapi ternyata di Malang sendiri pun ada persoalan banjir yang kita mungkin selama ini belum terinformasi dengan baik. Jadi kalau Pak Budi juga cerita bisa masukkan ke studi permukiman mungkin nanti yang semester atau tahun depan. Jadi kalau kita sih banyak hal yang bisa kita sama-sama kerjasamakan sehingga bisa dikebaikan bersama tadi. Kalau tadi kan Pak Budi sarankan teknis, jadi kalau teknis berarti harus ada perencanaan teknis dulu gitu ya, nanti kerjasama dan melibatkan tadi kalau misalnya sudah dekat dengan pemerintah daerah, diskusi dengan pemerintah daerah, kemudian dewan ya, sehingga pendanaannya bisa komprehensif, tidak hanya dari pemerintah atau kita yang nggak banyak, tapi juga dari pemerintah yang biasanya punya
dana untuk memang penanggulangan banjir tadi. Gitu ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini dari Bapak Ibu dosen, kalau ada yang ingin menambahkan terkait rencana ke depan dari tim akademisi UB ini, dengan sangat disilakan. Ya kalau tadi Bu Tias kan bilang ke adik-adik sebenarnya untuk buat pemetaan gitu ya, jadi pemetaan awal gitu ya, jadi hubungin Dwi Handoko ya masalahnya. Jadi kan ini kalau ini nggak usah ke mana, nggak usah ke BPPM misalnya, tapi juga langsung dengan himpunan misalnya gitu ya. Jadi dengan ini bisa dilakukan lebih cepat ya sementara. Ya, terima kasih. Mungkin kalau sudah cukup dari pertanyaan ini, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi dari Pak Rosi, yaitu yang ditujukan kepada Ibu Tinuk. Selain kerja bakti, apa saja yang telah dilakukan oleh para masyarakat sekitar, Bu? Ya, terima kasih Mas Rosi. Sebetulnya kita itu sudah berbagai macam cara tentang penanganan itu ya, tapi kembali lagi ke pola pikir masyarakat ya, mindset mereka itu sulit sekali. Karena memang penghuninya di situ itu pada jualan di pasar semua, banyak yang jualan di pasar, pedagang-pedagang. Jadi pagi nggak ada, harus sore ada. Gitu. Jadi kan wong sekarang saat ini kalau minta surat ke saya suruh bayar 2 pot bunga untuk ditaruh di rumahnya, itu saja sulit. Maksud saya biar menciptakan oksigen di rumahnya sendiri, gitu aja sulit. Apalagi makanya kalau memang ada dari seringnya nanti teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa datang ke situ, mungkin mereka hatinya akan tergetar gitu loh. Ya bisa, ya wis aku kok izin sampai dilihat orang-orang sampai berkali-kali datang ke sini. Mungkin punya malu seperti itu karena sudah berbagai macam cara. Kalau kerja bakti, kalau RT-nya ini tidak mau, ini gitu loh. Jadi masih ada gap-gap gitu. Ini saya mulai menetralisir gap-gap itu. Ini sedikit demi sedikit mulai bergabung. Sekarang itu sudah mulai bergabung. Mudah-mudinya, bapak-bapaknya sudah saya ajak ke atas. Dulu tidak pernah ke atas itu. Di atas itu ada balai RW untuk kegiatan olahraga. Pingpong, badminton, sepak bola ada. Sekarang mereka sudah mulai ke atas terus. Nah ini upaya saya 3 bulan terakhir ini, karena saya masih baru 3 bulan, ini sudah mulai terlihat ada kekompakan, ada mulai perubahan pikiran mereka. Makanya harapan kami nantinya anak-anak ini bisa, teman-teman bapak-bapak muda-muda ini bisa bergabung dengan kita membersihkan lingkungannya sendiri begitu. Mohon maaf Ibu, ini RW-nya RW berapa Ibu? Saya RW 7 Pak. Oh RW 7 ya, sebagai Bu RW ya? Iya, ketua RW. Ketua RW, saya ketua RW, ya. Siap. Iya, matur bangun Ibu. Sami-sami. Sebenarnya saya masih tertarik sih dengan pertanyaan dari Pak Rosi tadi yang pertama terkait rencana ke depan tim akademisi UB. Mungkin dari peserta forum diskusi pada siang hari ini ada yang memiliki tanggapan lain atau mungkin ada pendapat nih terkait rencana-rencana ke depan dari tim akademisi UB nih seperti apa? Silakan. Ya dari Mas Dwi Handoko ya ini. Tadi sudah disebut juga namanya tadi kalau nggak salah sama Bu Tias. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Moderator. Ya mungkin menanggapi dari pertanyaan Pak Rosi tadi terkait peran kami sebagai akademisi, saya termasuk juga sebagai mahasiswa PWKUB yang mungkin nanti bakal ikut bergerak juga dalam penanganan salah satu masalah yang ada di Kelurahan Bareng ini. Mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan ya sebatas dengan apa yang kita mampu seperti tadi pembuatan pemetaan mungkin yang mungkin bisa dimanfaatkan di Kelurahan Bareng sebagai gambaran wilayah dari Kelurahan Bareng dalam mengatasi masalah kedepannya. Mungkin nanti bakal ada kunjungan lebih lanjut lagi sekaligus ada simbolis penerimaan gitu Bu dari PWKUB, panitia PWK Fair gitu memberikan plakat juga nanti mungkin kita bisa berkunjung ke RW Ibu Tino ini. Kira-kira kapan Mas kunjungannya itu Mas ya? Di timeline kami sekitar ini Pak bulan depan mungkin. Oh ya kalau gitu. Kalau seumpama ada kunjungan atau mungkin bisa kabar-kabar diliput untuk di matur suwun. Oh enggak, kalau ini gimana Mas Dwi? Kita pertemukan juga dengan anggota dewan sekalian gitu gimana? Biar kelihatannya juga
pemetaan ini ada dukungan dari beliau-beliau itu gitu. Karena beliau sudah mengajak bulan depan juga, tapi cuman kami tidak tahu waktu yang mereka tentukan. Mereka sebetulnya minta waktu ke saya, tapi saya kan masih belum punya gambaran gitu. Akhirnya saya serahkan beliau. Tapi kalau penjenengan sudah punya kira-kira gambaran kapan, saya sampaikan sekarang gitu. Nanti sore saya tak telepon beliaunya gitu, anggota dewannya, biar meluangkan waktunya untuk datang pada jenengan, dan nanti kita hadir di masyarakat yang terdampak itu langsung, tidak ke tempat saya, tidak di RW, maksud saya tidak di balai RW saya, langsung di tempat yang masyarakat yang terdampak gitu, lebih enak begitu. Gimana Pak kalau gitu, Mas Dwi? Oke Bu, mungkin bakal ada hubungan lebih lanjut dengan Bu Tinu lagi terkait koordinasi ke depannya mungkin ya Bu. Oh iya. Biar memudahkan dengan kami juga. Iya, Bu. Insya Allah nanti dihubungi lagi sama teman-teman panitia gitu Bu. Ya, siap. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mas Handoko untuk tanggapannya. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Misbahib, yaitu apakah ada sosialisasi aktif pada masyarakat terhadap ancaman banjir ini? Apa Pak? Asna? Apakah di wilayah Ibu itu sudah ada sosialisasi aktif kepada masyarakat terhadap ancaman banjir? Wah, nggak pernah ada, Mas. Nggak pernah ada. Saya jadi pengurus bertahun-tahun nggak pernah ada. Makanya ya karena ya itu tadi dorongan dari rasa sosial, dan saya sebagai ketua kader lingkungan kecamatan maunya mintanya seperti itu biar ada perubahan pola pikir mereka gitu. Harapan saya seperti itu, besar sekali harapan saya. Mohon bantuannya. Nah, berbicara tentang sosialisasi pada masyarakat nih, mungkin selanjutnya saya mau meminta pendapat kepada para peserta diskusi pada siang hari ini. Saya ingin minta saran sih, bagaimana cara kita mungkin selaku masyarakat ataupun mahasiswa yang dapat kita lakukan itu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan bahaya banjir. Pada para peserta diskusi, saya ingin menjawab atau memberikan pendapat, bisa terlebih dahulu melakukan raise hand. Nah, ini sudah ada dari Aina Nurfiani. Ya, Aina disilakan. Terima kasih Mas Moderator dan terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya emang peran masyarakat ini yang penting ya, kayak bagaimanapun kita merencanakan hal yang lainnya, kalau masyarakatnya tidak peduli dengan lingkungan sekitar, pasti juga kayak nggak balance gitu, nggak akan berhenti bencana banjir ini. Mungkin pertama itu kita sosialisasi kepada masyarakat tentang sebenarnya tuh masalah tentang ini bisa dibilang drainase ya, kayak yang kita tuh harus lebih peduli dan mempunyai lahan resapan, tentang inovasi-inovasi drainase seperti lahan resapan, sumber resapan, inovasi itu sebenarnya harus ada di setiap rumah dan seperti itu. Mungkin tentang kesadaran dari masyarakat sendiri seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih Aina. Gimana dari para peserta diskusi siang hari lainnya, apakah ada yang memiliki pendapat lain atau ingin menambahkan dari pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh Aina? Tadi disebutkan oleh Aina bahwa sosialisasi tentang inovasi-inovasi drainase ini dan pemahaman tentang drainase itu dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih memahami terkait ancaman bencana banjir. Nah, selanjutnya ada Himatul. Ya, Himatul, disilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator. Mungkin dari sosialisasi tersebut itu bisa kita itu Bu selipkan di arisan-arisan gitu. Jadi ibu-ibu PKK ataupun bapak-bapak PKK itu juga bisa membahas mengenai gimana sih caranya untuk menanggulangi bencana banjir di Kelurahan Bareng sendiri. Nah, diketahui bahwa Kelurahan Bareng sendiri itu kan padat penduduk ya Bu ya. Nah, karena itu seperti anak-anak muda ini kalau bisa tuh kayak bikin Karang Taruna itu lebih aktif lagi gitu. Jadi bisa membuat kayak vertical garden. Nah, vertical garden ini kalau menurut di pembelajaran kami itu bisa menggunakan pot melalui botol plastik, Bu. Bukan pot yang kita beli. Jadi tidak membutuhkan uang atau tidak mengeluarkan uang lagi gitu, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Himatul. Jadi pendapatnya unik sekali. Jadi ketika arisan diselingi oleh adanya sosialisasi, jadi ibu-ibu juga nggak hanya mendapatkan tarik tunai dari arisannya nih, tapi juga mendapatkan sedikit ilmu dari adanya sosialisasi tersebut. Mungkin selanjutnya saya mau minta pendapat aja sih dan pandangan dari Pak Gunawan nih. Sebenarnya
sosialisasi kepada masyarakat itu penting untuk dilakukan atau tidak, dan sebaiknya bagaimana cara kita melakukan sosialisasi tersebut, Pak? Ya, jadi kalau Bu Tino belum pernah gitu ya, ya sebaiknya memang harus segera dilakukan. Kalau kita dalam praktek perencanaan berbasis masyarakat, kemudian peningkatan partisipasi ini kan merupakan salah satu upaya ya. Jadi masyarakat terlibat, kemudian mau ikut baik di dalam proses perencanaan, kemudian sampai implementasi dan nanti monitoring evaluasi. Jadi memang ada beberapa kendala. Tadi Bu Tino mengatakan masyarakatnya pedagang, gitu ya, sehingga bisa waktunya mungkin sore atau malam. Tadi juga disampaikan oleh adik-adik mahasiswa bisa dengan arisan atau kegiatan lain. Gitu ya. Tadi kalau Bu Tino bisa mengajak yang dari atas main pingpong dan sebagainya di balai RW misalnya, itu kan salah satu cara ya untuk mengajak untuk terlibat bersama di dalam kegiatan warga di satu RW. Kalau sudah muncul kebersamaan biasanya akan memudahkan. Jadi di situ muncul kepercayaan, kemudian akan memudahkan dalam melakukan tindakan kolektif ya. Jadi tindakan kolektifnya apa? Tindakan kolektifnya adalah nanti sama-sama untuk menanggulangi banjir. Jadi bagaimana nih banjir supaya tidak terjadi lagi, atau kalau banjir bagaimana nih yang harus dilakukan apa gitu kan? Itu kan perlu penyadaran gitu ya. Dan memang perlu waktu. Dan tapi kalau mereka masyarakat nanti menyadari bahwa ini penting buat mereka, buat bersama-sama di dalam sebuah komunitas gitu ya, sehingga ini nanti akan muncul mereka merasa manfaatnya positif, sehingga dalam jangka panjang sustain ya, bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekarang pada saat Bu Tino, tapi nanti bisa berlanjut terus gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi bukan merupakan, ini keharusan deh. Jadi kalau namanya partisipasi itu ya keharusan. Jadi untuk keberlanjutan sebuah program. Nggak mungkin kan misalnya tadi Pak Wali ngasih 100 juta untuk apa gitu ya. Malah Bu Tino khawatir nanti jangan-jangan ini diambil gitu kan. Padahal kan enggak, maksudnya kan banyak ya. Kalau itu diserahkan ke masyarakat, 100 juta itu bisa dari 200 juta, bisa dari 300 juta. Dengan apa? Dengan kesadaran sendiri bisa menyediakan tenaganya, bantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan gitu ya, sehingga dengan partisipasi tadi bisa meningkatkan ya kapasitas masyarakat di situ. Dan jangka panjangnya saya yakin bisa ditanggulangi. Tadi memang harus teknis dulu ya. Jadi teknis pelan-pelan, pemetaan dulu, apa dulu gitu ya, sehingga nanti masyarakat juga sadar nanti dalam proses pemetaan ini juga bisa melibatkan masyarakat ya. Jadi yang tanahnya bangunannya menjorok ini kan harus dikembalikan ya, kalau tidak ya gimana caranya gitu disadarkan supaya tadi tidak menggunakan lahan sungai dan sebagainya. Nah, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya berbicara terkait sosialisasi ancaman dari bencana banjir ini. Karena adanya ancaman, mungkin di sini kita selaku masyarakat juga perlu adanya perbaikan sistem ya. Nah, di sini juga di kolom chat Zoom ada yang sempat bertanya, apakah perbaikan sistem yang sudah ditawarkan oleh Pemda kepada masyarakat, apakah sudah ada penawaran perbaikan sistem Bu, oleh pemerintah setempat? Ke saya Mas ya? Iya Bu. Oh gini Mas, sebetulnya awal-awal dari dulu itu kan muda-mudi di sini itu tidak ada Mas. Yang kemarin itu sudah terbentuk, bahkan mereka mempunyai rencana mau membuat street art ya. Tapi itu sudah saya masukkan, proposalnya sudah saya masukkan ke berbagai dinas, tapi mintanya harus masuk musrenbang. Akhirnya anak-anak ini ya gimana ya, mulai malas gitu ya. Tapi sudah saya arahkan untuk olahraga itu. Sudah saya carikan tempat di Taman Gayam untuk sepak bola, untuk teman-teman saya, untuk pingpong, untuk bermain. Pokoknya di situ sudah saya fasilitasi karena mereka sudah mulai bergabung gitu loh. Ini sebetulnya mereka kepingin itu di situ itu menjadi di RW 7 itu punya street art gitu loh, yang mereka ketuanya itu lulusan dari ABM kalau tidak salah ya Mas Reza itu sudah tertata dengan bagus Mas. Tapi ya itu karena jawaban seperti itu kan orang baru, karena tolak sedikit sudah pendananya sudah ada sebagian warga sini saja, tapi belum bisa jalan Mas. Makanya kalau memang dari mahasiswa itu punya rencana untuk pendataan itu nanti saya melibatkan muda-mudi ini dan bapak-bapak yang
di RT 1 dan RW 2 biar mereka langsung bisa bekerja sama dan bisa segera mewujudkan itu gitu. Nanti saya yang bagian di PKK-nya, nanti ibu-ibu ketua PKK saya kumpulkan. Sedangkan untuk penanaman tadi itu kita sudah dapat bantuan Mas dari kelurahan itu, polybag itu sudah banyak, dari pertanian banyak, macet semua karena alasannya kena banjir Bu, kena banjir. Alasannya itu sampai saya taruh di atas semua, sudah di atas sudah berjalan 1 bulan gak ada sinyirami Mas. Ya Pak, ya gitu itu karena mereka kerjanya kan pagi pulang sore, jadi sulit. Jadi kita itu harus memikirkan untuk tenaga penyiram tanaman itu sendiri. Ini masih saya tata, mudah-mudahan mulai mau gitu loh. Nanti ini rencana saya bulan Juli ini mau saya adakan sayur-sayur gratis, pembagian sayur gratis di gang itu, gitu. Sudah mulai saya ajak begitu, mereka sudah mulai mau lah. Dulunya enggak pernah ada, mudah-mudahan enggak ada, PKK-nya enggak ada. Jadi sakar PDW gitu. Jadi sekarang insya Allah bisa berjalan dengan lancar, moga-moga ya doanya saja supaya bisa jauh lebih bagus itu. Malu Mas kalau Ketua RW ini mantan birokrasi kok gak iso noto. Maaf ya. Ya itu Mas, masukan dari saya. Bin kok macet, Bin? Moderatornya macet nih, Bu. Iya, kok macet? Saya manggil anak saya, Bin, kok macet? Ya Pak, ya itu Pak Gunawan itu tadi mudah-mudinya. Monggo Prof. Gini Bu Dino, kebetulan sekretaris jurusan kita juga dari Bareng, Bu Ismu kan di Bareng juga itu. Bareng mana Pak ya? Di mana Pak Gun? Bareng mana? Selatan Pak ya? Iya. Selatan. Pak Bu Ismu. Iya, Bu itu Ismu kan Bareng. keponakannya ternyata Pak Budi. Keponakannya Keponakan saya Pak. Oh gitu. Saya. Dek Rini itu keponakan saya. Gini aja Bu, nanti melalui Bu Ismu, Ya. Bu Dino minta Kelurahan Bareng ini menjadi kelurahan binaan Fakultas Teknik. Nah, Oh, sehingga iya, setiap tahun kita bisa meluncurkan program-program di wilayah Ibu. Ya. Kan ada kita program kelurahan binaan. Kelurahan binaan. Ya, siap. Keponakan saya itu Pak. Oh gitu, lah ya. Nanti bisa lewat Bu Ismu kan bisa itu. Ya siapa? Ya. Dia kan sekelas jurusan PWK. Iya, siap. Siap Prof. Ya, Prof. Nanti lewat Bu Ismu, kepadekan kan gitu. Seharusnya kan kepadekan. Sekaligus Bareng jadi kelurahan binaan. Ya. Kelurahan binaan itu bisa rutin nanti perbaikannya, yang teknis-teknis itu bisa diatasi oleh teman-teman Fakultas Teknik. Iya, yang banjir itu belakang rumahnya Dek Rini itu, Pak. Oh, ada. Iya. Di belakang rumahnya dia. Oh. Gila kebetulan lah itu. Mestinya Bu Ismu juga. Iya, lebih. Ya, Prof. Matur nuwun Bu Tino. Segera aja diajukan suratnya nanti. Monggo. Siap. Jadi mitra, Bu. Jadi mitra. Ya, mitra. Ya, terima kasih Pak Prof Budi telah menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf tadi saya ada kendala sedikit, biasalah gangguan. Kalau masalah di pandemi seperti ini ya pasti gangguannya selalu koneksi. Ya tadi mohon maaf saya tadi ingin menyampaikan pendapat dari Pak Misbahit. Beliau menyampaikan di kolom chat itu dia berkata sepertinya tingkat kesiagaan terhadap ancaman banjir di Bareng ini masih kurang. Dilihat dari masih rendahnya dari rencana sistem penanganan pemerintah. Edukasi penanganan masyarakat masih kurang, terus juga masih belum ada peran swasta. Sepertinya di sana banyak pengusaha lokal nih Bu, dan belum ada SOP yang diterapkan atau masih dibutuhkan langkah. Jadi dibutuhkan langkah yang lebih berani, tidak cukup hanya kerja bakti, perlu analisis hulu hilir, embong, sudetan, relokasi dan lain-lain sesuai dengan kondisi lapangan. Mungkin dari Ibu Tinuknya ingin ada tanggapan dari Ibu Tinuk terkait pendapat dari Pak Misbahit. Ya Pak, siapa? Saya terima kasih atas informasinya tadi. Ini sebagian sudah saya catat. Nanti saya sebetulnya di situ banyak anggota dewan,
yang tinggal di Bareng ada 3 orang, sebetulnya bisa kita kalau kita dorong gitu. Tapi mereka bingung konstituen itu, tidak bingung wilayahnya. Jadi saya masih mencari-cari kalau pengusaha memang dari hotel dan dari Ijen Nirwana itu sedikit Pak memberikan kepada kita. Banyak itu diberikan kepada yang lebih, sebetulnya yang lebih terkena dampaknya perumahan itu adalah kita Pak, tapi mereka lebih memilih yang di depan, yang banyak dibantu itu. Makanya saya mulai ngitik-ngitik gitu ya, kalau memang jenengan masih mau gini, saya gini kan gitu. Sudah mulai, kalau kemarin itu sudah mulai berbagi-bagi ke RW kita. Kalau yang tahun-tahun lalu tidak mau beliau. Jadi ya mungkin karena siapa saya tidak tahu, karena yang penting saya sudah mendatangi mereka, pengusaha-pengusaha sebelah-sebelah ini juga sudah saya gandeng-gandeng gitu supaya mau membantu, bukan berjalan sendiri begitu. Terima kasih atas itu tadi, informasinya sudah saya catat kok Pak, nanti kita mencari mitra yang lain. Dan saya akan sampaikan kepada anggota Dewan, nanti saya akan datang ke saudara saya juga untuk kelurahan binaan begitu. Jadi kelurahan binaan suratnya bagaimana biar secepatnya kita bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Bu. Tadi terakhir kita berbicara tentang perbaikan sistem yang sudah ditawarkan oleh pemerintah. Mungkin kalau kita terus berharap kepada pemerintah, permasalahan ini tidak kunjung selesai ya. Karena tadi juga Bu Tinuk sempat menyampaikan kalau pemerintah ini agak dalam tanda kutip lambat. Nah mungkin kita selaku masyarakat ataupun kita di sini mudah-mudi selaku mahasiswa ini bisa menawarkan solusi ataupun tindakan-tindakan preventif yang dapat diajukan kepada masyarakat terkait untuk mencegah bencana banjir atau mencegah agar banjir yang terjadi di RW 7 itu tidak semakin besar. Mungkin dari para peserta diskusi ada yang memiliki pendapat terkait tindakan-tindakan apa saja sih yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan preventif agar dapat mencegah banjir atau mencegah agar tidak semakin besar bencana banjir yang terjadi di RW 7 Kelurahan Bareng ini. Pada peserta diskusi yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa terlebih dahulu melakukan raise hand. Ini gimana nih dari peserta diskusi? Nah, ada dari Mas Ardi. Nah, Mas Ardi silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator. Mohon izin juga buat Pak Gunawan, Bu Tino, dan Bapak Ibu dosen juga telah hadir hari ini, dan teman-teman undangan. Sebenarnya dari apa yang saya pahami dari forum diskusi tadi ya sangat menarik menurut saya. Saya berpandangan sebagai teman-teman mahasiswa juga di sini. Sepertinya ini menjadi sebuah forum diskusi ini menjadi sebuah satu langkah awal bagi kami juga bisa lebih perhatian lebih kepada masyarakat yang sebenarnya ada di sekitar kita juga gitu. Jadi untuk ke depannya yang saya pahami bahwa sebagai saya melihat ini sebagai perspektif mahasiswa bahwa kita bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya itu pertama mungkin kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Mungkin bisa melalui PKM ataupun melalui kegiatan program kerja lainnya yang bisa kita lakukan. Dan juga hal yang dapat kita lakukan juga mungkin seperti yang tadi seperti kita bahas bersama di dalam diskusi tadi, kita bisa terlibat langsung dalam menjadi salah satu media gitu untuk memberikan informasi gitu kepada masyarakat yang ada di kelurahan itu tadi, Kelurahan Bareng RW 7 dengan ikut dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan salah satunya juga di sini menjadi bahan diskusi kita bisa dapat dengan pengetahuan yang kita miliki, seperti tadi contohnya juga disebutkan oleh Ibu Tia tadi, seperti pembuatan peta ataupun kegiatan-kegiatan untuk pengabdian masyarakat selanjutnya, kita juga bisa memberikan peran langsung, sehingga nantinya ketika peran kita ada di sini sebagai mahasiswa dari keluarga kelurahan Bareng tadi, setidaknya bisa menjadi salah satu langkah untuk memitigasi bencana banjir yang ada. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Ardi untuk pendapatnya. Mungkin dari peserta diskusi yang hari ini ada yang ingin menambahkan pendapat atau memiliki pandangan lain dari Mas Ardi. Bisa resen terlebih dahulu.
Ya mungkin kalau tidak ada, terakhir saya meminta pandangan dari Pak Gunawan terkait tindakan-tindakan preventif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi bencana banjir ini dan untuk mengurangi agar bencana banjir ini tidak semakin besar setiap tahunnya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi tadi sudah banyak kita diskusikan, kaitannya dengan langkah-langkah preventif ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana tindakan kita, kemudian bagaimana di masyarakat, gitu ya. Jadi tadi juga Bu Tinu juga sudah melakukan tindakan awal, sosialisasi, kemudian mengajak masyarakat yang di RT 1, RT 2 untuk aktif di kegiatan RW, gitu ya, sehingga dari situ akan tercipta kebersamaan di akhirnya. Nah, kalau sudah kebersamaan tercipta, kemudian nanti bisa menciptakan program yang dalam jangka panjang nanti bisa bersama-sama menanggulangi banjir. Kalau selama ini kan sebenarnya ngerasa banjir itu merupakan pola tahunan ya, di mana musim hujan biasanya mesti banjir, mulai yang dari dulu selutut, sekarang lebih tinggi lagi, sehingga masyarakat sudah bersiap sedia, gitu. Jadi sudah melakukan tindakan preventif, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya tadi bersiap menempatkan barang-barang dan sebagainya, itu kan untuk dirinya sendiri, belum untuk komunitas. Nah, nanti yang ke depan berarti harus untuk komunitas, sehingga komunitas itu artinya apa? Warga di situ, RT 1 dan RT 2. Sehingga mereka nanti dampak itu semakin bisa dikurangi, walaupun tadi emang ini tidak bisa parsial ya, di masyarakat juga. Nah, pemerintah itu apa? Tadi juga sudah disampaikan Bu Tinu akan coba kerjasama dengan pemerintah Kota Malang, kemudian juga dengan Dewan bahkan sudah ke sana gitu. Jadi konstituennya memang di situ, dan kewajiban dari anggota Dewan tadi juga untuk mengalokasikan dana misalnya dalam pembahasan di Dewan gitu ya, kaitannya dengan pendanaan yang harus dilakukan untuk pembiayaan di situ apa. Nah, sehingga tahapan-tahapan ini sebenarnya kita bisa lakukan mulai dari yang kecil ya, misalnya tadi pemetaan, kemudian kalau di masyarakat kita juga bantu di sosialisasi, penyadaran dan sebagainya. Nah, nanti ada beberapa hal mungkin dari fakultas teknik apa, kemudian dari pemerintah daerah apa, sehingga integrasinya bisa dirasakan nanti, jadi tidak parsial. Saya kira itu. Ya, terima kasih untuk pandangannya. Mungkin paling terakhir di sini saya mau minta kepada Ibu Tinu, apakah ada tanggapan-tanggapan terkait, kan kita sudah berdiskusi panjang nih pada siang hari ini. Mungkin dari Ibu Tinu, apakah ada tanggapan terkait apa saja yang sudah kita bahas pada siang hari ini? Ya, monggo Bu, kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada Profesor Budi, Bapak Gunawan, Ibu Tias, Mas Rosi, dan Mbak Aini, serta yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Memang Arema gini ya, kalau ngomong campuran. Dan saya juga terima kasih banyak atas apa yang Bapak sarankan kepada kami. Akan kami bawa di rapat nanti pada tanggal 10 periode. Kita setiap tanggal 10 rapat periodik Pak dengan warga dari RT 1, pengurus 1 sampai RT 6 dengan pengurus-pengurus. Ini nanti akan saya sampaikan bahwa ini adalah langkah-langkah awal kita untuk mengatasi banjir atas dukungan dari Universitas Brawijaya. Maka nanti saya juga akan menyampaikan ke anggota Dewan kapan kita bisa bertemu. Saya akan menghubungi panjenengan biar segera bisa terwujud meskipun tidak tahun ini maupun tahun berikutnya. Karena kalau menurut pemerintah itu kan selalu anggarannya sudah masuk, nggak bisa masuk sekarang, tahun depan. Itu tetap kita rencanakan hari ini supaya nanti di Musrenbang kita juga bisa mengusulkan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah dan apa yang bisa dibantu oleh Dewan, pokir-pokirnya serta dari akademisi. Jadi nanti kita samakan biar di RW 7 ini bisa jauh lebih baik. Demikian Bapak, saya mohon maaf apabila banyak kata-kata kami yang kurang karena keterbatasan kemampuan kami Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu atau Mas moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Di sini juga Pak
Hasil pertemuan ini bisa diwujudkan dalam bentuk berita acara dan rekomendasinya sangat penting untuk ditembuskan ke pemerintah kota, legislatif, dan lain-lain. Agar kegiatan ini ada output dan outcome yang membangun. Di sini saya sedikit menanggapi, memang hasil diskusi dari kegiatan ini akan dipublikasikan secara luas agar dapat dijadikan solusi kepada masyarakat yang memang bersangkutan, sehingga bencana banjir yang sering terjadi di wilayahnya Ibu Tinuk ini itu bisa dapat insya Allah teratasi dan mungkin bisa dapat sedikit mengurangi bencana tersebut. Amin, amin, amin. Ya, amin. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari diskusi pada siang hari ini adalah bencana banjir masih terus terjadi setiap tahunnya, bahkan beberapa tahun ke belakang peningkatannya terjadi di kedalaman air genangannya. Maka dari itu diperlukan banyak solusi-solusi yang harus dilakukan dan oleh masyarakat, baik itu masyarakat ataupun pemerintah setempat. Jadi banyak tindakan-tindakan yang seharusnya dapat dilakukan, namun masih belum dilakukan karena kesadaran masyarakat masih cukup rendah ya Bu ya. Mungkin untuk kegiatan diskusi kita pada siang hari ini saya cukupkan karena kita juga sudah berdiskusi panjang sekali pada siang hari ini dan sudah banyak yang dapat kita ambil pada diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, untuk mewujudkan rasa syukur kita juga karena kegiatan pada diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama percaya masing-masing, berdoa di silakan. Selesai. Terima kasih kepada para narasumber, pemateri, serta peserta forum. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih juga kepada Blue Man Inc. Produksi t-shirt, hoodie, PDH, PDL, polo shirt, jaket, topi, tote bag, dan mug lengkap dengan berbagai macam jenis sablon dan bordir dengan kualitas terbaik. Order lusinan cek IG di Blue Man Inc. yang beralamat di Perum Gria Santa, Blok B, nomor 60, Kecamatan Lok Baru, Kota Malang, dan disponsori juga oleh Bank Saham yang merupakan platform media sosial para penggiat dunia pasar modal. Dan bagi kalian yang ingin belajar atau hanya sekedar sharing-sharing bisa join gratis. Bank Saham juga mengadakan program beasiswa untuk sertifikasi di dunia pasar modal. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram @banksaham. Serta terima kasih juga kepada media partner kami dari Malang Post yang telah menjadi bagian dari kegiatan sosial project ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya untuk kenang-kenangan lah, karena kita sudah berbincang-bincang sepanjang siang hari ini. Mungkin buat para peserta forum diskusi menyalakan kamera, bisa menyalakan kamera terlebih dahulu dan memasang gaya paling kerennya. Saya tunjukkan wajah-wajah tampan dan cantik. Mungkin kepada petugas yang bertugas untuk sesi dokumentasi, bisa disilakan menghitung mundur. Bagaimana ini yang dokumentasi? Tes ya, baik. Saya izin mendokumentasikan untuk slide pertama. 3, 2, 1. Untuk slide kedua 3, 2, 1. Slide ketiga 3, 2, 1. Untuk slide keempat 3, 2, 1. Slide kelima 3, 2, 1. Slide ke-6 3, 2, 1. Slide ke-7 3, 2, 1. Dan slide yang terakhir 3, 2, 1. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada petugas dokumentasi. Terakhir, saya pribadi mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya apabila selama kegiatan diskusi ini berlangsung ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tino dan Bapak Ibu dosen. Ya, sama-sama ya, Dek. Terima kasih kepada Pak Gunawan Prayitno, SPMT PhD, dan Ibu Dr. Anda Tinuk Dia Susanti selaku pemateri dan narasumber. Serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah ikut menghadiri kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Sama-sama, Dek. Baik, Pak.
pada Bapak Ibu dosen ataupun peserta diskusi yang ingin meninggalkan Zoom, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom karena kegiatan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih.